Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1 kelas H. Saya atas nama Aktri Parwanti, NIM 2209015011106. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari tugas pengantar akuntansi. Baiklah, saya akan mengerjakan soal seri B S1 2B halaman 46, yaitu membuat laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi, semua beban pada soal ditambah dan menghasilkan 675 juta. Selanjutnya, pendapatan jasa pada soal yaitu 875 juta dikurangi dengan 675 juta total dari beban dan menghasilkan laba neto 200 juta. Selanjutnya nomor 2 adalah buatlah laporan ekuitas pemilik untuk tahun berjalan yang berakhir pada 30 April 2016. Untuk mendapatkan laporan ekuitas pemilik adalah modal Muhammad Adika 1 Mei 2015 pada soal adalah 180 juta. Sedangkan hasil dari laba neto yang tadi dihasilkan adalah pada April adalah 200 juta. Dikurangi dengan penarikan 40 juta untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah laba neto April dikurangi penarikan, hasilnya adalah 160 juta. Selanjutnya, modal Muhammad Andika 1 Mei 2015 adalah 180 juta ditambah dengan kenaikan pada ekuitas pemilik 160 juta sama dengan 340 juta. Selanjutnya adalah nomor 3. Buatlah laporan posisi keuangan per 30 April 2016. Untuk membuat laporan posisi keuangan, pertama-tama adalah memasukkan semua aset pada soal, yaitu pada soal terdapat aset kas yaitu 146 juta, piutang usaha 210 juta, perlengkapan 9 juta, total asetnya adalah 365 juta. Liabilitasnya adalah utang usaha pada soal adalah 25 juta. Selanjutnya adalah menentukan ekuitas pemilik, yaitu modal Muhammad Andika pada soal adalah 340 juta. Selanjutnya, utang usaha ditambah dengan modal Muhammad Andika adalah totalnya 365 juta. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas pemilik sudah balance, yaitu 365 juta. Selanjutnya adalah nomor 4. Pos apakah yang muncul baik dalam laporan laba rugi maupun dalam laporan ekuitas pemilik? Jawabannya adalah pos yang muncul pada laporan laba rugi maupun laporan ekuitas pemilik adalah laba atau rugi bersih. Selanjutnya saya akan mengerjakan S1 4B transaksi laporan keuangan halaman 47. Pertama adalah membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 24 dari dana pribadi. Ditulis pada modal awal meriah 24 juta. Ditulis juga pada kas. Selanjutnya adalah B. Membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan 3.600.000 ditulis pada beban sewa yaitu 3.600.000. Selanjutnya adalah membayar beban kendaraan bulan berjalan 1.350.000 dan beban lain-lain 600. Ditulis pada
Beban sewa kendaraan 3.600.000 dan beban-beban lain 600. Selanjutnya adalah membeli perlengkapan kantor secara kredit 1.200.000. Perlengkapan kantor ditulis pada perlengkapan, yaitu 1.200.000. Ditulis juga pada utang usaha 1.200.000. Astagfirullah. Saldo kas A ditambah B adalah 24 juta. Saldo modal Maria 24 juta. Saldo beban sewa 3.600.000. Saldo ABC adalah kas 24 juta. Salah ini. Jadi saldo kas dari A ditambah B 20.400.000. Untuk mempermudah dan mempercepat, saya telah mengkalkulatornya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah C. Membayar beban kendaraan bulan berjalan 1.350.000 dan beban lain-lain 600. Ditulis pada beban kendaraan dan beban lain-lain. Beban sewa 3.600.000 ditambah dengan beban-beban lain 600.000 adalah 1.950.000. Ditulis pada kas, dikurangi pada kas. Hasilnya adalah hasil saldo kas sementara adalah 18.450. Modal Maria saldonya 24 juta. Beban sewa saldonya 3.600.000. Beban kendaraan saldonya 3 juta. Beban-beban lain 600.000. Selanjutnya adalah D. Membeli perlengkapan kantor secara kredit 1.200.000. Ditulis pada perlengkapan 1.200.000 dan utang usaha 1.200.000. Selanjutnya adalah saldo. Saldonya sementara adalah kas 18.450. Kemudian adalah E. Menerima kas atas komisi penjualan 19.800. Ditulis pada tambah komisi penjualan 19.800. Saldo kas ditambah dengan 19.800. Total saldo kas sementara adalah 38.250. Selanjutnya adalah F. Membayar kreditur untuk melunasi utang usaha 750. Ditulis pada dikurang utang usaha 750 dikurang pada saldo kas
750. Jadi saldo kas untuk sementara adalah 37.500.000. Selanjutnya adalah G. Membayar gaji karyawan 2.500.000. Ditulis pada beban gaji yaitu 2.500.000. Dikurang pada saldo kas 2.500.000. Jadi saldo sementara kas adalah 35 juta. Selanjutnya adalah H. Menarik kas untuk keperluan pribadi 3.500.000. Ditulis pada Frit Maria Renata yaitu 3.500.000. Saldo kas berkurang sejumlah 3.500.000. Jadi total saldo kas sementara adalah 31.500.000. Selanjutnya adalah I. Setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar 300, berarti biaya perlengkapan yang digunakan selama bulan April adalah 900. Ditulis pada beban perlengkapan yaitu 900.000. Jadi saldo perlengkapan dikurang 900.000. Jadi totalnya adalah setelah saya kalkulator, ternyata saldo terakhir kas adalah 31.500.000, perlengkapan 300.000, utang usaha 450.000, modal Maria Renata 24 juta, Brief Maria Renata adalah 3.500.000. Komisi penjualan 19.800.000. Beban sewa 3.600.000. Beban gaji 2.500.000. Beban kendaraan 1.350.000. Beban perlengkapan 900.000. Beban lain-lain 600.000. Selanjutnya adalah nomor 2. Buatlah laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik untuk bulan April serta laporan posisi keuangan per 30 April. Untuk mempermudah, saya telah menulis hasil saldo dari aset likuiditas dan ekuitas pemilik pada buku. Yang pertama adalah membuat laporan laba rugi, yaitu pertama adalah kita menulis semua beban pada soal, yaitu beban sewa sebesar 3.600.000. Selanjutnya adalah beban gaji 2.500.000. Beban kendaraan 1.350.000. Beban perlengkapan 900.000. Beban lain-lain adalah 600.000.
Jadi total bebannya adalah 8.950.000. Sebelumnya saya sudah mencatat sebelum mencatat di buku folio. Jadi untuk mendapatkan laba neto telah ada pada soal, yaitu 10.850.000. Untuk mendapatkan pendapatan jasa, yaitu total beban ditambah dengan laba neto, yaitu 19.800.000. Untuk memastikan bahwa laba neto benar-benar 10.850.000 adalah dengan cara pendapatan jasa ditambah dengan total beban. Nah, sudah saya kalkulator, ternyata benar 10.850.000. Selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Untuk mendapatkan laporan ekuitas pemilik, pertama-tama kita akan menulis laba neto April yang telah kita tadi dapatkan adalah 10.850.000. Kemudian dikurangi penarikan. Penarikannya adalah Priv Maria Renata 3.500.000. Hasilnya adalah 7.350.000. Modal Maria adalah 24 juta. Jadi modal Maria Renata 1 April 2016 ditambah dengan kenaikan pada ekuitas pemilik adalah 31.350.000 rupiah. Selanjutnya adalah buat laporan posisi keuangan 30 April 2016. Yaitu pertama-tama kita akan menuliskan kasnya sebesar 31.500.000 rupiah. Perlengkapannya adalah 300.000. Selanjutnya adalah totalnya menjadi kas ditambah perlengkapan 31.800.000. Selanjutnya adalah menulis utang usaha, yaitu setelah kita tadi dapatkan adalah utang usaha adalah 450.000. Modal Maria Renata adalah kita tadi telah mendapatkannya sebesar 31.350.000. Selanjutnya adalah total liabilitas dan ekuitas pemilik adalah kita tambah utang usaha ditambah modal adalah 31.800.000. Asetnya adalah 31.800.000 dan total liabilitas dan ekuitas pemilik 31.800.000. Sudah sama dan balance. Selanjutnya saya akan mengerjakan S1 6B jumlah yang hilang dari laporan keuangan. Sebelumnya saya sudah mencatat dan menulisnya di buku. Untuk mempercepat video ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan jumlah dari ini.
Yang pertama adalah laporan laba rugi. Di sini telah tertera beban-beban pada laporan laba rugi. Selanjutnya adalah saya menjumlahkan semua beban ini dan menghasilkan 84.800.000. Selanjutnya 84.800.000 dikurangi dengan 288.000 dan menghasilkan nilai A yaitu 203 juta 200.000. Setelah saya cek kembali, ternyata setelah beban semua ini ditambah menghasilkan 288 juta. Jadi laba netonya adalah 112 juta. Diambil dari pendapatan jasa dikurang dengan beban lain-lain. Selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Di sini dapat dilihat bahwa semuanya kosong. Selanjutnya adalah mengisi yang pertama yang kita isi adalah investasi 1 Mei 2016. Dapat kita lihat pada soal selanjutnya adalah investasinya sebesar 160 juta. Tulis 160 juta. Selanjutnya adalah laba neto Mei telah kita hasilkan tadi sebesar 112 juta. Totalnya adalah 272 juta. Selanjutnya adalah dikurangi penarikan, yaitu dapat kita lihat pada laporan arus kas bahwa penarikannya itu sebesar dikurangi penarikan kas oleh pemilik 64 juta. Jadi kenaikan pada ekuitas pemilik adalah 208 juta. Hasil tersebut didapatkan dari jumlah laba neto Mei tadi 272 juta dikurangi penarikan 64 juta yaitu 208 juta. Selanjutnya adalah modal ihsan. Didapat pada soal yaitu sudah ditentukan pada soal bahwa hasil dari I adalah 208 juta. Modal Ihsan Kamil 1 Mei 2016 tidak mempunyai modal karena penaikan pada ekuitas pemilik dikurang modal Ihsan Kamil 31 Mei 2016 adalah 0 atau tidak ada. Selanjutnya adalah
Mengisi laporan posisi keuangan yang kosong. Di sini dapat dilihat bahwa kasnya adalah 123.200.000, sedangkan perlengkapannya adalah 12.800.000. Jadi, sedangkan tanahnya masih kosong, kita ambil dari laporan arus kas, yaitu telah ditentukan bahwa tanahnya sebesar pembayaran kasus pembelian tanah sebesar 120 juta. Jadi total asetnya adalah 256 juta. Ya. 6 juta rupiah. Selanjutnya adalah kita akan mengisi modal ihsan kamil, yaitu telah kita tadi dapatkan adalah sebesar 208 juta rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitas pemilik adalah utang usaha ditambah modal ihsan kamil, yaitu 256 juta. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas pemilik sudah sama, yaitu 256 juta. Selanjutnya adalah kita akan mengisi nilai yang kosong pada laporan arus kas. Di sini dapat dilihat bahwa kas diterima dari pelanggan kosong. Sedangkan sebelumnya pada laporan laba rugi terdapat pendapatan jasa, yaitu kas 400 juta. Jadi kita tulis di sini 400 juta. Dikurangi pembayaran kas untuk beban dan kreditur sebesar 252.800.000 rupiah. Selanjutnya adalah mengisi arus kas neto dari aktivitas operasi. Yaitu kas diterima dari perlengkapan dikurangi pembayaran kas untuk beban dan kreditur, totalnya adalah 147.200.000 rupiah. 147.200 rupiah. Di sini pembayaran kas untuk pembelian tanah sudah terdapat 120 juta. Kas diterima sebagai investasi oleh pemilik adalah 160 juta. Dikurangi penarikan kas oleh pemilik 64 juta, jadi totalnya adalah 96 juta. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan arus kas neto dan saldo kas per 31 Mei 2016 adalah arus kas neto dari aktivitas operasi ditambah dengan arus kas neto dari aktivitas pendanaan, yaitu 96 juta dikurang dengan pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 120 juta. Jadi totalnya adalah 123.200.000 rupiah. Mungkin cukup sekian penjelasan yang sempat saya sampaikan dalam tugas pengantar akuntansi ini.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.